student, how are you today? Teacher berharap kita semua dalam keadaan sehat dan please don't go anywhere, stay your home, tetap di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum kita belajar, let's pray. Kita akan berdoa dan biasakan sebelum belajar berdoa dan sesudah belajar pun berdoa. Ya, langsung saja kita akan melihat pelajaran kita hari ini adalah pelajaran yaitu chapter 14, yaitu keajaiban alam semesta. Ya, so karena itu ambil bukumu, ya, take your book. Kalau sudah siap bukunya diambil, kita akan langsung saja. Kita akan mulai dari yaitu tadi sekali lagi bab 14 keajaiban alam semesta, yaitu page number 100 until 102. Oke. Now, kita mulai saja. Tujuan daripada pembelajaran hari ini keajaiban alam semesta itu adalah yang pertama menjelaskan arti bersyukur atas alam ciptaan Allah. Yang kedua, menguraikan cara bertanggung jawab memelihara alam ciptaan Allah. Yang ketiga, mengidentifikasi cara memanfaatkan alam ciptaan Allah dengan benar. Yang keempat, menentukan contoh sikap yang benar terhadap alam sekitarnya. 5, menerapkan cara bertanggung jawab terhadap alam sekitarnya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran dari chapter 14, yaitu keajaiban alam semesta. Tujuannya yang pertama tadi yaitu menjelaskan arti bersyukur. Kemudian kita akan menguraikan bagaimana cara bertanggung jawab memelihara alam ciptaan Allah. Ya, kita langsung saja. Ini adalah masih ingat dengan pelajaran minggu yang lalu? Minggu yang lalu kita belajar tentang alam ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan seluruh bumi. Ada berapa harikah Tuhan menciptakan seluruh bumi? Isinya ada yaitu selama 6 hari. Hari yang pertama yaitu terang dan gelap, hari kedua cakrawala langit dan bumi, hari ketiga darat, laut dan tumbuhan, hari keempat matahari, bulan dan bintang, hari kelima binatang air dan burung-burung di udara, hari keenam binatang liar, ternak, binatang melata, dan yang terakhir adalah manusia. Jangan lupa, ya, ini tolong diingat atau dihafal di rumah, ya, bahwa Tuhan menciptakan seluruh bumi ini selama 6 hari, ya. Nah, kita langsung saja. Apa yang dimaksud dengan bersyukur? Bersyukur adalah berterima kasih atas alam ciptaan Tuhan. Jadi bersyukur itu berarti berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan alam semesta dan diberikan kepada kita. Nah, kita lihat yang pertama yang Tuhan ciptakan yaitu musim dan cuaca. Nah, Tuhan telah menjadikan benda-benda penerang. Apa itu benda-benda penerang? Benda-benda penerang itu adalah bulan, matahari, dan bintang. Itu disebut benda-benda penerang. Dan bumi berputar pada porosnya seperti gasing. Dan ini setiap hari berputar seperti gasing. Anak-anak pasti pernah melihat gasing, ya? Oke, besar. Nah, matahari menyinari bumi dengan panasnya. Tuhan yang menciptakan bumi dan alam semesta ini, maka Tuhanlah yang mengatur masa dan mengendalikan alam semesta ini. Nah, pertanyaannya adalah apa itu musim atau masa? Musim adalah salah satu pembagian utama tahun. Biasanya berdasarkan bentuk iklim yang luas. Biasanya 1 tahun terbagi menjadi 4 musim. Ingat, 1 tahun terbagi menjadi 4 musim. Yaitu musim yang pertama apa? Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Tetapi di Indonesia hanya menjadi 2 musim saja. Karena Indonesia masuk daerah tropis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sekali lagi, di Indonesia hanya terdiri dari 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, ya. Nah, kita lanjut lagi pelajaran kita. Ayub juga menceritakan di dalam Alkitab, ya, supaya anak-anak tahu bahwa Ayub menceritakan di dalam Alkitab. Kita lihat apa yang diceritakan Ayub di dalam Alkitab. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi, karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras jadilah deras. Oleh napas Tuhan terjadilah es dan permukaan air yang luas membeku, awan pun dimuatinya dengan air dan awan memancarkan kilatnya. Itu tertulis dalam kitab Ayub pasal yang ke-37 ayat yang ketiga, 6, 10 dan 11. Ingat, kitab Ayub ada dalam perjanjian lama. Oke. Ya, kita lanjut di poin yang kedua, yaitu air.
Air adalah kebutuhan paling penting bagi manusia. Gak hanya manusia, semua makhluk hidup membutuhkan air. Ada hewan, ada tumbuhan membutuhkan air. Kalau tidak ada air, manusia bisa mati, tumbuhan bisa mati, hewan juga bisa mati. Tapi air juga bisa menimbulkan kematian. Misalnya kalau apa? Kalau ada banjir atau bencana-bencana yang lainnya yang dibuat oleh air itu sendiri, itu bisa mengakibatkan kematian, ya. Nah, pada hari ketiga Tuhan memisahkan air dari darat, laut, dan danau, sungai dan mata air. Nah, air terkena matahari akan menguap. Uap air membentuk awan di langit, akhirnya turun hujan membasahi bumi. Air tidak dapat menguap tanpa bantuan matahari. Inilah yang disebut siklus air, dan Tuhanlah yang menciptakannya. Sekali lagi, air ini kita butuhkan, ya. Kita butuhkan, setiap hari kita butuhkan. Bahkan bukan hanya manusia, tapi hewan juga, tumbuhan juga membutuhkannya. Nah, kita lihat siklus air ini. Nah, siklus air ini seperti ini. Yang pertama, matahari akan menyinari awan. Uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan. Awan ini kalau kita lihat, tanda-tandanya bisa jadi warna hitam atau gelap di langit. Kemudian awan yang penuh dengan uap air tertiup angin ke daratan, lalu uap air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Ada dia gerimis, ada hujan deras, ada hujan lebat, dan semua itu turun ke bumi. Air ini akan berusaha kembali ke laut. Ada yang ke sungai, ke danau, tapi ada juga yang diserap oleh tanah, akar pohon, dan dataran rendah di bumi. Nah, kembali matahari memberikan panasnya, menyinari air, danau atau sungai, dan sehingga air laut atau danau itu menguap kembali. Nah, inilah yang disebut siklus air, ya. Nah, ini yang terjadi, yang kita alami, ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, untuk penugasan selanjutnya, anak-anak yang ada di rumah, jangan lupa bacalah kitab Ayub pasal yang ke-37 ayat 3, 6, 10, dan 11. Di pertemuan kali ini kita akan bertemu sebanyak 2 kali di bab yang ke-14 ini, ya, yaitu keajaiban alam semesta. Ingat, kita bertemu sebanyak 2 kali.